Yohana mendampingi. Ya, Thank you sekali, dan Ya. kami peserta yang cukup mengenal Bapak Gideon, jadi saya tidak memperkenalkan terlalu jauh. Pak Gideon beberapa kali ada di gereja kita. Saudara, sebentar saya serahkan pada Pak Gideon. Apakah Sabian sudah bisa Pak Gideon dimasukkan share screen-nya? Dicoba Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Ya coba ya. Ya, sudah bisa. Oke. Ya, terima kasih. Bisa lihat ya? Bisa lihat ya, bisa dengar juga ya. Bisa. Ya, silakan Pak. Ya, nah kali ini saudara kita ini kan banyak pembicaranya pria nih. Nah ini kali saya mau minta Ibu Yohana yang membuka dulu ini Pak. Iya. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya, selamat pagi. Oh, di sana sudah selamat siang ya, hampir siang ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana memelihara cinta kita tetap berkobar-kobar, keep your love burning ya. Dan pagi hari ini atau siang hari ini kami mau mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa pernikahan kita ya. Memelihara cinta setelah pernikahan 20 tahun ini penting sekali karena cinta yang dulu pernah berkobar-kobar, penuh greget, membuat deg-degan dan rasanya sejuta ya kalau ketemu mantan pacar kita dulu tuh ya. Tapi sekarang kelihatannya biasa-biasa saja. Ya, biasa saja, bahkan cinta yang dulu kuat seperti maut kini ternyata lemah seperti kerupuk ya. Ada yang cintanya memudar, ya mungkin ada cinta tapi kok tidak terasa hangat ya. Bagaikan saudara ya, kalau seperti suaminya dominan itu seperti koko dan adik ya. Kalau istrinya yang nggak pernah nurut itu seperti cici dan adik ya. Jadi adik harus nurut cici terus ya. Nah, kita akan membahas mengapa cinta dalam pernikahan bisa memudar, mengering, menjadi tidak berwarna, tidak berasa, ya. Nah, faktor penyebabnya pasti karena kita sendiri atau kedua belah pihak yang tidak mengkoreksi diri demi membangun pernikahan, ya. Nah, Pak Gideon, kita periksa dulu ya, apakah pernikahan kita itu masih hot ya, masih berkobar-kobar. Kita lihat ini ya. Nah, dari firman Tuhan dulu ya, Pak Gideon ya. Ya, saya akan bacakan saudara dari firman Tuhan Filemon ya. Itu ayatnya yang ke-7 bagian A ya. Saya bacakan keseluruhan saja di bagian A dan B ya. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Jadi ini dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Apakah ini masih ada saudara? Bagaimana kita periksa ini ya? Gejala pudar cinta dalam pernikahan itu terjadi dari beberapa aspek ini. Paling sedikit ada 3. Ya, pertama relasional, yaitu hilangnya. Jadi keakraban sudah hilang ini ya, tidak ada waktu lagi untuk pasangan membagi hidup, ya hanya ada informasi dan perintah saudara-saudara ya. Nah, kita cek ini apakah masih relasional enggak ini, ya. Nah, yang kedua, secara emosional, apakah kita masih ada ini ya, ada getaran rasa namanya ya. Apakah sudah tidak ada unsur emosional, tidak ada waktu lagi untuk menangis ya, karena kegagalan ataupun merayakan keberhasilan. Jadi hidup menikahnya berjalan terus tanpa emosi. Nah, kita mesti cek ini saudara ya, pernikahan sudah 20 tahun lebih ini ya. Nah, yang berikut adalah hubungan yang disebut superficial, saudara ya, spiritual sebelumnya itu ya. Ada satu lagi spiritual dulu, saudara ya. Berkurangnya unsur spiritual dalam arti dalam ibadah hanya mempertahankan prinsip moral, tidak lagi mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami lagi rasa mengalami kasih Tuhan, ya, di dalam kasihnya kita bertumbuh. Ya. Dan yang keempat itu saudara hubungan menjadi superficial, ya, tidak ada lagi touch dan intimacy. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan, saudara. Nah, kita coba cek 4 hal ini nih, ya. Nah, setelah menikah 20 tahun dengan orang yang sama, kita berada dalam, nah ini saudara, yang disebut dengan comfortable love, ya. Pernikahan sampai 25 tahun sedang menuju ke renewing love, ya, renewing love mestinya. Bagaimana memperbarui pernikahan kita? Pasutri seharusnya tetap menyadari adanya realita dalam pernikahan, ya, yaitu pernikahan memang komitmen sepanjang hidup, yaitu dari 1 Korintus 7 ayat yang 10.
Pada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Nah, yang berikut saudara sekalian, pernikahan selalu mengalami waktu-waktu yang penuh kesulitan. Pernikahan sinonim dengan kesulitan, saudara, ya, dalam arti untuk ada masalah-masalah, ya, dan cinta pun bisa terkikis karena kesulitan, ya. Nah, yang berikut, saudara, kita coba cek yang mengenai realita-realita pernikahan ini, apakah mengikis akan tadi kita punya relasional, emosional, spiritual, atau hubungan yang hanya superficial. Ya, pernikahan memerlukan yang disebut mutual unselfishness. Ya, jadi pernikahan, saudara, yang dibangun sebetulnya dengan yang sukses harus bebas dari sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, ini dari 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Artinya, saudara, tetap berdua itu ada satu saling mengasihi tadi, ya, rasional, emosional, dan bahkan dalam spiritual, dan juga di dalam hubungan yang bukan hanya superficial, tapi betul-betul ada emosi kasih yang bertumbuh. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menikah lebih dari 20 tahun, ya. Kalau kita sudah menikah lebih dari 20 tahun, itu biasanya umur kita minimal sudah 45 tahun, ya. Berarti dari sudut psikologi perkembangan atau ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan hidup karena usia, ya, bagaimana perkembangannya, kita ini berada dalam range usia 40 sampai 65 tahun yang disebut dengan middle adulthood. Middle adulthood. Nah, ini ada ciri-cirinya, ya. Orang-orang yang usia 40 sampai 65 tahun yang berada bersama dengan kami ini ciri-cirinya ada, ya. Nah, yang utama adalah apakah kita generativity, yaitu membangun, atau stagnasi, kita berhenti dalam kenyamanan kita. Nah, ini mari kita telusuri, ya. Yang pertama, orang-orang usia 40 sampai 65 tahun kita harus mengakui bahwa ada kebugaran fisik yang mulai turun, ya. Ada penurunan dalam proses otak, ya, karena memang neurons kita itu mulai mati, ya. Saya membaca itu setiap hari itu bisa ratusan ribu yang mati, ya, karena itu network-nya terganggu. Ada yang terpotong, jadi kurang efektif. Kita sering lupa, ya, pikiran mulai lambat, ya, memberikan alasan, menyelesaikan masalah itu mulai lambat, ya. Jadi ketika kita berelasi dengan pasangan kita, itu kadang-kadang alasannya itu tidak logis, ya. Kita kalau ditanya kenapa kamu begini, kita itu mudah sekali beralasan, tapi pasangan kita nggak bisa terima. Nah, demikian juga pasangan kita juga begitu, dan kita lambat menyelesaikan masalah. Nah, orang-orang usia 40 sampai 65 tahun itu sulit multitasking, ya, enggak bisa mengerjakan beberapa hal dengan cepat, ya. Kalau dulu ibu-ibu ketika punya baby itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus sambil gendong baby, sambil merebus ayam, nyuci baju, terima telepon, itu bersamaan itu bisa. Pria juga demikian, ya. Tetapi sekarang tidak, ya, kita hanya bisa mengerjakan 2 pekerjaan. Nah, ini harus diterima, ya. Lalu kita juga makin sulit menahan gangguan dari informasi yang tidak berkaitan dengan kita. Jadi kadang-kadang kita sering menjawab itu tidak nyambung karena kita terganggu oleh informasi-informasi yang memenuhi kepala kita. Karena itu kita harus sadar ini dan kita harus mengerti kalau pasangan kita ini tiba-tiba ngomongnya itu berubah begitu, ya. Nah, berikutnya, tetapi orang-orang usia 40 sampai 65 tahun ini adalah puncak dari karir, sehingga tanggung jawabnya semakin besar baik di kantor ataupun dalam masyarakat, ya. Karena memang mereka ini paling kompetensi, ya, punya kompetensi yang kuat dan pengalamannya tuh meningkat, ya. Orang-orang usia 30, 40 tuh memang sekarang lebih pandai dari kita dalam hal teknologi. Tetapi dalam hal pengalaman tentu saja orang usia 40 itu ke atas lebih baik, ya. Dan
kita juga mampu membuat penilaian karena terbiasa melakukan ya. Jadi kita dalam melihat sesuatu itu biasa bijak ya, otomatis intuitif kita bisa merasakan oh ini baik atau tidak, dan kita bisa mengarahkan orang untuk memilih yang baik ya. Tetapi pada tahap akhir, jadi kira-kira usia 55 ke atas, itu mulai memikirkan persiapan pensiun dan bagaimana kita kalau digantikan oleh generasi muda, dan ini tidak mudah ya. Oleh sebab itu ada post power syndrome dan ada kegelisahan, bahkan mulai menopause itu membuat pernikahan tidak smooth kadang-kadang ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua pilihan untuk kita. Kita tetap generativity, kita concern membangun kehidupan yang berfokus pada karir, kita lakukan dengan sepenuh hati, juga terhadap keluarga, kita menyeimbangkannya dengan sepenuh hati. Nah, kuncinya adalah kita harus mau peduli, mau berbagi, mau memperhatikan orang lain. Ini kunci kebajikan yang harus dicapai kalau tahap usia 40-65 ini bisa dilalui dengan berhasil. Jadi orang yang suka peduli, berbagi, memperhatikan, ini dari sudut ilmu psikologi ya. Jadi kalau di dalam kekristenan itu mudah sekali ya, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, memperhatikan ya, untuk berkorban, apalagi di dalam pernikahan. Ini adalah satu tempat di mana pada usia 40-65 tahun ini, pernikahan satu tempat di mana kita bisa belajar. Pasangan kita itu mengikis sisi-sisi tajam kita. Mau nggak kita tetap peduli dia, meskipun dia itu ngomongnya kadang tidak nyambung, kadang-kadang alasannya itu sengaja memojokkan kita, begitu ya. Maukah kita tetap memperhatikan dia, tetap mencintai dia, tetap mendukung dia, biarpun dia punya cita-cita yang masih aneh-aneh, begitu ya. Nah, atau kita memilih yang sebaliknya ini, stagnasi. Stagnasi itu artinya kita berhenti, kita tidak mau membangun kehidupan ini. Kita tidak mau membangun sifat-sifat yang baik. Hanya pada kenikmatan diri, tidak bersumbangsi untuk kesejahteraan sesama, narsis, take it for granted terhadap pasangan. Nah, ini pasanganku udah 20 tahun kok. Pasti setia, nggak mungkin cerai lah, dia nggak ada orang yang mau. Ya. Soalnya pasangan kita kan sudah mulai kerut-kerut, ya, sudah mulai tua, begitu ya, siapa yang mau? Ya. Nah, kemudian kita memilih tingkah laku yang sebetulnya poor choices, yaitu banyak mengkritik pasangan, defensif, kalau diberitahu itu defensif, ada aja alasan, merendahkan pasangan, atau kita keras kepala. Banyak orang-orang usia 40-65 tahun ini jadi keras kepala. Kenapa? Karena tadi dia berhasil dalam karir, dia harus didengar di rumah. Ini baik suami ataupun istri. Istri juga merasa, saya sudah besarin anak-anak kok dengan baik sekali, saya sudah berkorban begitu banyak, jadi keras kepala juga. Dan kita tidak mau belajar semakin mengasihi dengan tulus. Ya. Nah, saya juga berikan dulu late adulthood. Ini lebih dari 65 tahun. Jadi kita akan melihat kalau kita tidak mengerjakan PR kita, tidak mengerjakan tugas perkembangan kita pada usia 40-65 tahun, kita tidak mau berbagi, mengikis sisi tajam kita, sifat-sifat kasar itu harus dibuang dan digantikan dengan sifat-sifat yang halus, yang membangun, yang memperhatikan, mengasihi. Itu setelah umur 65 tahun kita ada pilihan. Ego integrity atau despair. Despair itu putus asa. Nah, kita lihat dulu, orang usia 65 tahun ke atas, itu biasanya pengetahuannya dalam hal berbudaya, jadi dari ilmu pengetahuan, itu masih tetap stabil. Ya, dalam bersosialisasi di masyarakat tetap stabil sampai usia 75 tahun, bahkan bisa lebih ya. Jadi kemampuan membaca, menulis, berbahasa, bahkan menganalisa ilmu pengetahuan, keterampilan profesionalnya itu masih ada dan tetap stabil ya. Dan orang-orang usia ini punya pengalaman yang luas, mendalam tentang hidup yang memang dapat menjadi sumbangan bagi orang lain. Tetapi apa yang menghalangi kalau kita tidak dapat berguna lagi dalam masyarakat? Ingat ya, Bapak Ibu, kita harus mengerjakan PR kita usia 40-65 tahun. Kalau enggak, itu yang kanan yang merah, despair, putus asa.
Pada saat 65 tahun ke atas, kalau kita masih mementingkan diri sendiri, kita tidak punya sikap welas asih, kita tidak penyayang, kita tidak membantu menolong orang lain, kita tidak peduli, ya nanti kita akan kehilangan harapan karena kita mulai sadar bahwa waktu itu sudah terbatas. Kita kecewa, pahit, menyesal, banyak keputusan kita yang salah, akhirnya mengomel, marah, menghina orang lain, ya. Jadi orang yang suka mengkritik, ya, sama pasangannya tidak peduli, dan bahkan kita pribadi tidak siap menghadapi kematian. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan PR kita tadi, ya berbagi, memperhatikan, saya selalu mengulang-ulang ini ya, mengikuti firman Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama kita, ya. Itu kita bisa nanti akhirnya ketika kita usia 65 tahun, kita itu akan menerima diri. Tidak tenggelam dalam perasaan, oh seharusnya saya bikin ini itu gitu ya. Dan melihat hidup ini berharga dan puas ya. Kita beradaptasi dengan usia tubuh, kita bangga dan kita berani menghadapi kematian. Kematian kita sendiri ataupun kematian pasangan kita. Ya. Ketika ada teman-teman yang istrinya meninggal atau suaminya meninggal pada usia ini, saya baru mendapat kabar sahabat saya tuh waktu SMA, suaminya mendadak meninggal setelah mantu karena COVID. Sabtu mantu, Seninnya kena COVID. Dalam 10 hari suaminya pergi ya, pulang ke rumah bapak ya. Tetapi teman saya ini sangat tabah. Dia berani sekali menghadapi kematian itu. Kenapa? Karena dia melihat hidupnya itu berharga dan puas. Artinya apa? Dia sangat enjoy, dia sangat menikmati hidup bersama pasangannya yang mungkin menikah baru 30-an tahun ini ya, dan dia ini sangat menghargai bahwa Tuhan memberikan 30 tahun bersama pasangan. Ya, satu waktu yang panjang, berharga dan bahagia serta sangat nikmat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membangun hidup ini supaya kita memiliki ikatan cinta pernikahan yang semakin kuat. Jangan merasa terlambat, jangan merasa terlambat. Hari ini juga bisa dimulai. Bahkan ketika kita masih berusia 40 tahun harus membangun, atau kita sudah 65 tahun, sudah 68, 70, mari kita membangun ya. Tuhan mampu mengubah kita dengan anugerahnya. Ya, saudara sekalian, itu betul ya, tadi waktu saya mendengar kabar mengenai hal yang tiba-tiba bisa terjadi. Tentu kita harus siap-siap setiap saat, saudara ya. Nah, kita sekarang mau bagaimana saudara pernikahan yang sukses itu ditandai ya dengan perasaan optimis dan merasa mampu menerima diri dan saling menerima, ya, mengerti tapi juga mengontrol emosi, menerima perubahan dengan sukacita, karena kita akan mengalami tahap-tahap perubahan itu, saudara ya. Tadi sudah dijelaskan, dan juga ada dukungan sosial dan persahabatan. Nah, kita miliki di pernikahan sukses itu ada yang demikian. Kita ada kelompok-kelompok yang mendukung kita di dalam gereja ataupun dalam persahabatan yang baik, dan juga bertumbuh, saudara, di dalam kerohanian. Ya, nah ini ada satu tantangan nih. Mengapa kita tidak membangunnya sekarang, saudara? Ya, mengapa kita tidak membangun sekarang, saudara? Nah, kita harus bertekad ya bisa membangunnya walaupun sekarang, saudara. Ya, nah kita cari dulu ada beberapa penyebab yang bisa berasal dari kedua belah pihak, baik suami ataupun istri. Pertama, terlalu sibuk, saudara. Over commitment. Nah, tadi sudah dikatakan karir kita itu berhasil, ya. Dikatakan saudara kita udah lebih mantap, lebih mampan, ya. Dan juga kita seringkali memiliki kedudukan yang mantap, ya. Sehingga kadang-kadang diminta over commitment, saudara, ya. Overworks, sehingga lelah dan banyak kali kita sulit untuk ketemu karena jarang terbatas berkomunikasi. Ya, yang berikut penyebabnya bisa juga harapan yang tidak terpenuhi. Ya, ada mungkin harapan-harapan yang tidak terpenuhi dan kita mengalami kekecewaan, saudara. Nah, terus yang berikut yang bahaya, nah kita mesti perhatikan karakter buruk ini yang timbul. Kadang-kadang ada kata-kata kasar yang menyakitkan, komunikasi yang buruk, ya, hubungan yang renggang. Nah, lalu juga berikut, saudara, hubungan seks yang tidak memuaskan dan tidak mau mengusahakannya. Dan bahkan juga ada yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, terlebih dalam masalah masalah pandemi ini, ya pandemi COVID ini, saudara. Ya kita juga bisa ada yang mungkin usahanya harus ada penyesuaian,
Ya, memang ada usaha yang maju saudara saat seperti ini nih ya, tapi juga ada yang mengalami penyesuaian yang begitu berat ya. Nah, yang berikut juga kita bisa ada penyebab itu karena tidak peduli ya terhadap pernikahan. Kita kurang memperhatikan pernikahan, banyak hanya di pekerjaan saja, sehingga kita tidak membangun kebersamaan, kehangatan yang berkualitas ya. Nah, bagaimana saudara sekalian supaya api cinta bisa tetap membara, menyala dalam pernikahan? Nah, pasangan Kristen tadi disebutkan tidak boleh bercerai karena kita diberkati di hadapan Tuhan, dikatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, bagaimana harus berkomitmen walaupun keadaan kita mungkin tidak seperti dulu lagi. Nah, tadi ada satu jawaban saudara, tetap bertumbuh. Nah, mungkinkah tiap pasutri berpotensi membangun cinta yang evergreen yang disebut selalu bersemi, selalu hijau? Bukankah itu sepertinya ide yang terlalu romantis ya, ataupun muluk-muluk, tetapi realitanya sulit dijalani? Apakah demikian, saudara? Allah menjawab tidak. Ya, Allah merencanakan kehidupan yang berkelimpahan untuk setiap anak-anaknya, termasuk hidup pernikahan yang berkelimpahan dengan penuh cinta kasih yang didasari dengan kasih Tuhan. Tentu bukan sekedar hanya menikah, tapi tanpa masalah, hanya memenuhi kewajiban. Bukan, saudara. Ya, nah kami mengatakannya mencintai suami atau istri memiliki satu misteri. Ya, bukan problem saja, tapi ada misteri. Nah, bagaimana itu, saudara? Nah, ini kalimatnya. Love is not a feeling of a moment, but the conscious decision for a way of life. Ya, nah biarlah saudara kita ingat ini. Ya, satu keputusan kita telah ambil di hadapan Tuhan dalam pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan untuk melanjutkan karya kesamaan dalam hidup pernikahan. Bukan hanya perasaan sesaat, tapi satu keputusan yang sadar untuk menjalani hidup kita. Ya, nah jadi kita ingat itu, saudara, itu satu jalan hidup yang kita sudah tetapkan dan Tuhan akan menopang. Iya, ya Bapak Ibu, cinta itu bisa luntur ya, karena tadi kata-kata kasar atau sibuk ya, dua-duanya sibuk, baik suami ataupun istri, karena istri kan anak-anaknya sudah besar, jadi ya punya kehidupan sosial sendiri, punya teman-teman sendiri ya, punya pekerjaan sendiri bahkan ya, jadi kita harus mengusahakan, kita harus berusaha keras ya, kita tidak lagi jatuh cinta seperti waktu kita masih muda, lalu pada usia sekarang kita mengatakan, aku nggak sayang kamu lagi, itu jangan sampai terjadi ya. Tetapi kita harus mencintai, karena mencintai itu betul-betul satu keputusan untuk hidup kita sekarang. Hanya satu keputusannya, yaitu mencintai. Ya, sampai ada lagu jangan berhenti mencintaimu ya. Itu betul ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mencintai seperti ini? Ya kita minta Tuhan memberikan anugerahnya supaya tangki cinta yang di dalam hati kita ini, ya tangki yang kadang-kadang diisi dengan kepahitan, ya diisi dengan ingatan-ingatan yang buruk terhadap pasangan kita, ya udah 20 tahun diomelin terus sama istri, ya udah 20 tahun ditindas sama suami, ya saya ini 20 tahun berkorbannya udah banyak bener, kalau dihitung-hitung pakai dolar nggak tahu berapa, mungkin bisa ada yang berpikir begitu, tetapi tangki ini biarlah kepahitan itu kita minta Tuhan mengangkat, ya kita minta Tuhan itu menghapuskan air mata kita dan meminta Tuhan mengisi kembali tangki cinta kita dengan cintanya. Dengan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yang selalu baru tiap pagi, sehingga ketika bangun pagi, kita lihat pasangan kita yang sama itu, ya yang memang menjengkelkan itu, tetapi dengan kasih yang baru. Nah, dengan kasih itu kita bisa melakukan sesuatu yang indah. Nah, ini ya. Ada satu kalimat yang indah ini, saudara, dari Philip Brooks, ya. Kalau kita hanya kewajiban, dikatakan kewajiban membuat kita melakukan sesuatu dengan baik memang. Tetapi cinta membuat kita melakukannya dengan indah. Ya, saudara tentu tahu ya kalau orang bergandengan tangan itu ya dengan indah, itu dengan karena cinta itu indah sekali kita lihatnya. Betul, saudara? Nah, karena itu kita biarlah bukan hanya kewajiban, tapi kita kembali terus bertumbuh dengan pertolongan kasih karunia Tuhan, dengan anugerahnya membangun cinta kita. Iya.
a marriage oil by grace. Kita membutuhkan anugerah Allah untuk menjalani hidup pernikahan yang berkelimpahan. Kalau sudah menikah 20 tahun, itu kita sampai pada comfortable love, sebetulnya cinta yang sudah teruji, ya, teruji. Tetapi jangan sampai cinta itu pudar. Jadi ya kita tadi seperti saudara-saudaraan aja, ya. Kita nggak ada lagi intimasi, nggak ada lagi kehangatan, nggak ada lagi bercanda, ya, guyonan, ya, ketawa bersama, menertawakan sesuatu yang bersama. Kita ingin hidup kita itu, pernikahan kita berkelimpahan. Ini yang Tuhan inginkan. Karena itu kita minta anugerah Allah terus terlimpah atas pernikahan kita. Bukan saja pada pekerjaan kita, terlimpah pada anak-anak, kita sering doakan anak-anak, ya, tetapi dalam hubungan berdua, ya. Nah, karena itu mari kita mencintai dengan perspektif Allah, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, mintalah Tuhan supaya memberikan anugerahnya sehingga kita mampu mencintai pasangan itu dengan perspektif Allah. Apa artinya? Bahwa kasih yang kita berikan kepada pasangan kita ini adalah tanda hidup baru kita. Hidup yang semakin diperbarui oleh Kristus. Ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik, perkataan-perkataan yang baik itu secara alami keluar dari hidup yang sudah diselamatkan dan diubah Tuhan. Terus menerus. Jangan stagnasi. Sekali lagi jangan stagnasi. Kita harus generativity, membangun hidup kita. Lalu mengasihi dalam kebenaran, kasih yang selalu dikontrol dan diarahkan oleh kebenaran dan hukum Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi pasangan kita, lalu pasangan kita itu sedang emosi, mungkin pada bawahannya atau pada anaknya atau pada tetangga, harusnya kasih kita ini bisa membentuk pasangan kita untuk mengontrol emosinya. Ya, untuk mengingatkan dengan lembut, mengarahkan dia bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Ya, kadang-kadang di masyarakat, apalagi kami yang tinggal di Indonesia itu, ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali yang menjengkelkan kadang-kadang, ya, tetapi juga banyak juga yang membuat kami itu bahagia, ya. Bahagia artinya memang di sini ini unik sekali, ya, kalau di Indonesia tuh, ya. Nah, ketika kita macet di jalan, ya, ada pasangan itu yang marah-marah, ya, sampai istrinya diturunkan di jalan. Sudah 20 tahun jadi istri diturunkan di jalan. Tentu saja istrinya, ya, gimana kalau diturunkan di jalan? Ya pasti berani. Wong sudah 20 tahun jadi istri saya diturunkan di jalan, silakan turunkan di jalan. Nah, seperti itu akhirnya pertengkarannya nggak berhenti, ya, saling membalas. Tapi ketika kita mengasihi dalam kebenaran, emosi kita dikontrol. Ketika mau marah terhadap situasi yang tidak nyaman, kita jangan melimpahkan pada pasangan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini harusnya memancarkan kebenaran Tuhan, ya. Nah, kita mengasihi dengan perbuatan, ini penting sekali. Cinta itu memang bicara banyak, tetapi itu waktu masih muda, ya. Tetapi kita sekarang sudah 20 tahun, kita harusnya cinta itu berbuat banyak untuk pasangan kita. Nah, Bapak Ibu sudah berbuat banyak, ingat hari ini aja, udah berbuat apa untuk pasangan kita? Ya, apakah kita memasak dengan cinta, ya? Kalau memasak dengan cinta tentu saja, ya, tentu saja kita tuh mengingat-ingat diet pasangan kita tuh, ya. Pasangan kita sudah mulai tadi tuh, ya, fisiknya udah mulai menurun, ya. Nah, ini suami saya ini lucu banget ini, ya. Kata dokter nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Jadi saya itu memberikan porsi nasi, saya mengambilkan nasi sedikit, nggak boleh nambah. Terus suami saya itu pernah mengeluh sama saya awal-awal, aduh saya ini makan nasi kan murah aja, masa nggak boleh nambah begitu, ya. Dia kesel banget nggak boleh nambah, ya. Tetapi ya pelan-pelan, sekarang bisa makan nasi sedikit, ya. Nah, ketika kita mengingatkan pasangan kita dengan cinta kita, harusnya kita melakukan banyak hal untuk pasangan kita, termasuk memasak dengan cinta. Ya, bahkan kalau suami saya itu masih kadang-kadang yang membukakan pintu untuk saya, tapi kadang-kadang lupa juga. Nah, ketika lupa, kita ingat usia 40 sampai 65 tahun itu sering lupa, sudahan, jangan menuntut-nuntut, ya.
Ya oke ya, kita teruskan Pak Gideon ya. Iya, saudara, betul itu ya. Dulu saya kalau makan nasi banyak, saudara, benar itu. Gak mudah, sampai saya pikir makan, tapi setelah pelan-pelan, ternyata sekarang saya bisa, saudara, makan nasinya pas sedikit ya, tapi dengan menikmati. Ya. Nah, bagaimana saudara kita mencintai dengan sudut pandang Allah? Ya. Nah, supaya cinta tidak mudah terkikis, mencintai walaupun ada kesulitan-kesulitan, ya kadang-kadang kita mencintai pasangan kita yang tentu ada kelebihannya banyak, tapi juga kita ada kekurangan. Kadang-kadang kita lupa akan kelebihannya, kita hanya lihat kekurangannya, saudara. Nah, itu bahaya itu. Ya mungkin pasangan kita kekurangannya 10%, 20%, lebih banyak kebaikannya kita tidak boleh lupakan. Ya, bagaimana mencintainya dengan tidak berhenti? Ada 3 ini, saudara. Ya, how to keep your love burning? Ada 3, saudara. Pertama, respect. Kedua, romance, dan ketiga, forgive. Nah, kita sering lupa ini respect, saudara. Ya, kadang-kadang kita take it for granted. Dia sudah masakin kita dengan baik, ya. Apakah masih ucapin terima kasih bapak-bapak kepada ibu-ibu? Masih nggak? Wah, kalau masih luar biasa, ya. Dan saya suka bilang gini, kalau kamu sudah masak, saya yang cuci piring, sudah, ya. Saya cuci piring, nggak boleh lagi kamu yang cuci. Salah satu merespon, saudara, ya, dengan menghargai, dengan berbagian. Nah, yang kedua adalah romance, saudara. Romance itu sederhananya ada romantika cinta dalam arti emosi cinta, ya, romantika bagaimana emosi cinta kita. Nah, bagaimana membangunnya, saudara? Nah, kita mesti ingat hal-hal yang indah, ya, hal-hal yang indah, dan kadang-kadang perlu juga saudara melihat, ya, pemandangan yang indah. Saya percaya di Australia juga ada, ya, atau dimanapun juga, dan juga kadang-kadang saya juga Ibu Yohana suka ajak saya, ayo kita lihat satu film yang indah. Oh ya, baik, saya temani, saudara. Kadang-kadang bapak-bapak nggak mau itu, kita lihatnya gitu, drama, ya. Nah, itu romance, saudara. Ini harus dibangun. Dan yang ketiga yang penting itu adalah forgiveness, mengampuni, saudara. 3 hal ini. Kalau kita bisa melakukannya, cinta itu tetap membara, saudara. Kita menghargai dia, kita membangun emosi cinta, yaitu romance, ya, lalu mengampuni, ya. Nah, secara praktis, saudara, bagaimana ini? Ya, ketiga hal ini yang tadi kita mau jalankan, respect, romance, and forgiveness, ada 5 langkah, saudara. Ya, 5M saja, saudara. Ya, 5M ini, 5 miliar ini, 5M. Ya. Nah, yang pertama tadi kita sudah katakan menghargai, saudara. Ya, dengarlah kata-katanya, dengarlah ceritanya, dengarlah pendapatnya, biarpun panjang lebar, saudara. Ya, kenallah pasangan Anda, ya. Bagaimana kadang-kadang dia juga ada kesedihan, ada kekhawatirannya, bahkan ada luka hatinya, ya. Ada rahasia-rahasia dia yang dia mau kemukakan, ya. Nah, jangan sekali-kali kita meremehkan, saudara, apalagi menghina. Dukunglah keinginannya. Jangan mentertawakan, kadang-kadang ada mungkin impian-impian dream-nya yang kadang-kadang wah aneh, jangan, saudara. Jangan mengeluh akan kelemahannya saja, tapi ingat kelebihannya. Ya. Jadi pertama menghargai, yang kedua menyatakan cinta dengan kata-kata dan perbuatan. Nah, ini saya belajar ini, saudara, ya, karena dengan latar belakang keluarga kita berbeda-beda itu, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dari keluarga Asia itu kadang-kadang tidak menyatakan, saudara, ya, hanya kita cinta tapi diam saja nggak mengatakan. Nah, kita harus mengatakannya, ya, say it. Ya, kalau orang Barat tuh kalau say it with flowers, say it with semua dengan apa yang kita bisa lakukan dengan perbuatan, saudara. Lakukanlah kewajiban perjalanan sebagai suami dan istri dengan segenap cinta dan saling melayani dalam menjalani hidup ini. Ya. Nah, yang berikut, saudara. Yang berikut ini memperhatikan, ya. Kalau suami, sengaja saya ngomong nih, ya, karena suami itu sebetulnya kurang perhatian. Padahal usia 40 sampai 65 tahun. Tetapi tadi sudah dikatakan, tugas perkembangan kita itu salah satunya kita harus lebih banyak memperhatikan orang lain, ya. Nah, kalau dalam hal pasangan, mari kita ingat hari ulang tahun istri, ulang tahun pernikahan, waktu dia berhasil, ya. Nah, jangan pelit memberi hadiah dan bonus-bonus, ya. Ini baik suami ataupun istri, ya. Jangan pelit kasih hadiah kalau memang sedang merayakan sesuatu. Mungkin kalau sudah usia pernikahan 20 tahun itu mungkin nggak usah beli bunga kali, ya. Kalau waktu masih pacaran kita beli bunga mawar yang paling indah, ya. Kelihatannya itu bukan satu jawaban, tetapi pada saat ini justru itu diperlukan sesuatu yang romantis,
Ya, sesuatu yang romantis itu diperlukan karena kita mau menjaga api pernikahan kita. Justru saat usia sekarang ini kita harus lebih banyak memperhatikan orang lain, memperhatikan istri, anak. Nah, memperhatikan istri secara khusus ini penting sekali supaya kita memiliki ikatan pernikahan yang semakin kuat. Lalu kita ingat mengampuni. Mengampuni itu bisa setiap hari. Kita harus mengampuni. Jangan menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, dan dibawa tidur. Karena Tuhan tidak ingin kita marah sampai matahari terbenam. Karena itu kita datang pada salib Kristus. Salib Kristus adalah tempat pemulihan hubungan suami istri. Lupakan kalau dia salah. Lupakan. Sudah 20 tahun bersama. Kita sudah tahu kelemahannya. Kita sudah pernah disakiti. Ya, enggak mungkinlah orang nikah 20 tahun itu semua baik-baik begitu ya. Semua seperti happily ever after. Tidak, tapi kita bisa mengerti kekurangannya. Tapi mari kita mengampuni dan melupakan. Jangan cuma mengampuni tok, tapi kita ingat terus ya. Kita ingat, kita nangis terus dan kita marah terus ya. Mengampuni itu penting. Lalu yang kelima adalah menghampiri. Nyatakan kasih Anda ini dengan sentuhan fisik. Ya, jangan sampai kita sudah 45 tahun lebih nggak pernah menyentuh dengan fisik ya, memegang tangan atau melakukan hubungan seks dengan kemesraan. Nah ini Pak Gideon ada resep spesial nih, selalu dibagikan waktu kita bicara soal pasutri ini ya, bagaimana mempertahankan pernikahan ya. Ya, nah ini saudara, we need 4 hugs ya. How many hugs and kisses do you need every day? Nah ini menarik saudara. 4 hugs, 4 pelukan untuk survival, saudara. Untuk bertahan hidup itu perlu 4, saudara, paling sedikit ya. Nah, bapak-bapak yang belum hari ini harus lakukan. Untuk survival perlu 4 ya. 8 hugs for maintenance. Jadi kalau mobil itu perlu maintenance, saudara, itu perlu 8 pelukan for 8 hugs ya. Bahkan 12 hugs for growth. 12 pelukan untuk bertumbuh ya. Jadi nanti yang belum peluk itu saudara, kalau sekarang ada boleh dipeluk juga ini ya. 4 untuk bisa bertahan, 8 untuk perawatan, 12 untuk bertumbuh. Ya, ini artinya kita itu memerlukan hak dan ciuman setiap hari ya, Bapak Ibu, jangan setahun sekali ya, setiap hari dengan pasangan kita. Ya, jangan anak terus yang dipeluk ya, ya ibu-ibu jangan anak terus yang dipeluk ya, kangen sama anaknya pulang dari luar kota ya jangan ya, tapi berikan hug and kisses pada pasangan kita. Nah, kita akan membahas yang terakhir itu fakta tentang hubungan seks ya. Bagaimana memelihara cinta kita tetap berkobar, kita harus melakukan hubungan seks. Nah, ini fakta yang pertama adalah Anda dapat terus mencintai pasangan Anda secara fisik dengan seks ya, dengan penuh mesra berapapun umur Anda. Bahkan setelah menopause ya, ini penting sekali ya. Kalau ada masalah bisa ke dokter tentu saja ya. Nah, seks bukan saja kalau dulu mau punya anak ya, tetapi ini adalah tujuan kita bisa disatukan, unitive dan relasional. Jadi kita punya hubungan yang spesial ya dengan pasangan kita yang tidak kita peroleh dengan orang lain ya. Nah, yang ketiga, hubungan seks ini memupuk keakraban dan cinta, membangun percaya diri, ya, membuat rileks dan menambah pengalaman indah. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca ayat firman Tuhan ini bersama, karena kita tahu anugerahnya itu dilimpahkan kepada kita, anugerah demi anugerah, ya, itu datang dari Yesus Kristus. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih-Nya. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, kalau mau bertanya silakan, kita masih ada 5 menit ya, kira-kira 5 menit. Ya, 5 menit kira-kira. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja, akan dipandu Pak Ivan, bantu untuk fasilitatorkan. Di sini saya melihat ada tamu khusus ini dari Canberra,
Bapak Dubes, Bapak Kristiarto, selamat datang Pak. Oh iya, Ikuti sesi kita. selamat datang Pak Selamat, Dubes. Ya, terima Ya, kasih selamat Pak pagi, bisa selamat datang. siang teman-teman Iya. semuanya. Senang sekali dapat diundang, dapat menyapa dan dapat tadi belajar dari apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima Iya, kasih. Pak. Terima kasih Pak Dubes ya bisa hadir dan juga bisa memberikan waktunya. Ya, silakan. Ayo Pak Ivan dipandu untuk tanya jawab. Ya, jadi yang ingin bertanya bisa masukin ke dalam chat. Nanti saya akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Pendeta, teman-teman. Jadi ingat saudara ya, harus dilaksanakan tadi ya. 4 hugs for survival, 8 hugs for maintenance, 12 hugs for growth. Ya, ini kita kadang-kadang sudah lupa saudara ya. Iya. Silakan kalau ada saudara ya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya pilih saja ya siapa yang ingin bertanya. Biasa kalau nggak bertanya itu sudah ngerti dan tinggal melakukan mestinya ya, Oh, iya. tinggal melakukan ya Pak Ivan ya. Betul, betul. Tapi melakukannya itu sulit. Kadang-kadang di usia 40 sampai 65 tahun itu justru sulit. Kenapa? Karena tadi kita sudah biasa punya pengetahuan, pengalaman yang semakin meningkat dan kita sudah kompeten ya. Kita tidak mau dibantah. Ini baik suami ataupun istri ya. Nah, ya kalau mau terima apa adanya itu biasanya sering dikatakan ya. Halo. Nah, Ya, Pak Max, Halo. ayo Ya, saya mencoba ya. Apa yang Pak Gideon dengan Ibu Yohana kemukakan itu betul-betul saya lihat sangat ideal sekali ya. Kalau sebuah orang Kristen bisa seperti itu, mungkin dunia ini cepat menjadi Kristen semuanya. Ya. Saya mau mengajukan pertanyaan ya. Dari semua yang Bapak Ibu kemukakan tadi, yang mana yang paling sulit dan yang mana Bapak Ibu pernah gagal dan bagaimana mengatasinya? Ya. Baik, terima kasih. Iya. Nah, sebetulnya saudara begini loh. Ya misalnya tadi kan saya bilang satu hari, nah saya dulu kan untuk peluk-peluk itu saya tuh dari latar belakang keluarga yang agak totok Pak dulu, jarang peluk-peluk. Tapi belakang saya suka peluk ibu ini terus terang ya. Itu Pak, itu ya dulu kita nggak mudah itu ya, orang Asia Bapak mungkin di Taiwan begitu Pak ya. Di belakangan saya terus terang saudara, saya sering cium ibu ya. Istri maksud saya tuh istri ya, jadi saya cium, saya peluk dia. Ya, jadi itu yang saya belajar Pak. Ya, itu susah itu. Buat saya itu dulu susah. Sebab saya pikir kalau cinta itu nggak usah peluk-pelukan lah, apalagi kita Asia. Kecuali mungkin kalau Pak Ivan ini udah di Australia atau apa ya. Tapi kalau saya dulu, nah di Kanada saya belajar, saudara. Saya pernah 10 tahun di Kanada, justru saya belajar ya. Ada satu boneka yang saya belikan untuk ibu di hari Valentine. Dulu saya nggak ada itu Valentine, saudara. Mana ada beli Valentine ya. Nah boneka saya itu sampai disimpan oleh anak saya, Daniel, yang pertama. Karena dilihat kok papa mama boneka itu punya arti khusus. Dibawa dia, saudara. Sampai sekarang dibawa dia ke Amerika, itu ke Harvard, dia bawa dia, saudara. Itu. Iya. Kalau buat ibu-ibu itu ya, saya pribadi itu paling sulit mengampuni sebetulnya. Ibu-ibu itu punya sifat suka inget-inget yang dulu, ya. Bahkan suka melebih-lebihkan gitu ya, kesalahan pasangan itu dilebih-lebihkan. Tapi saya tuh memiliki, ketika saya tidak dapat mengampuni atau tidak dapat melupakan, saya selalu minta tolong Tuhan, lalu saya mengingat kebaikan apa yang sudah diberikan pada suami saya. Ya, jadi ibu-ibu di sini ingat ya, kalau nilai yang paling baik itu 10 ya, suami kita itu berbuat salah, masa sih kita kasih nilai 5 ya? Ya kita kasih nilai 6 ya. Nilai 6 itu kalau sekolah masih lulus ya, apalagi di Australia sama masuk sekolah aja bisa naik kelas kan ya. Nah, kalau di Indonesia tuh 6 aja masih lulus. Nah, saya selalu ingat beberapa hal. Ini saya tuliskan ya apa yang saya ingat ya.
Pernah dalam suatu hari sebelum hari Natal itu saya sakit ya, saya sakit itu cukup berat ya. Memang saya itu mendapatkan kesehatan saya itu memang menurun ya setelah 20 tahun menikah, yaitu setelah 25 tahun menikah ya. Suatu kali itu suami saya pulang dari Solo ya, dari pelayanan, dan dia tuh bawa satu toples besar kue kering yang berwarna-warni ya. Kuenya itu ada yang warna kuning, orange, dan coklat begitu ya, 3 macam gitu ya. Nah waktu itu saya masih tiduran di tempat tidur tuh kepalanya pusing sekali dan tidak pengen makan apapun ya. Baru tahu tuh saya setelah beberapa saat diperiksa itu saya punya empedu gitu ya, masalah empedu ya. Setelah empedu dibuang itu jadi beres ya. Nah saya tuh mendengar suami saya tuh ngomongnya lembut sekali, menawarkan kue ya. Dia ngomong, kamu makan sedikit aja dulu, makan kue ini aja sedikit gitu ya. Nah, saya melihat kue dalam toples yang cukup tinggi itu, kue itu tersusun dengan rapi, sesuai dengan warna, atau mungkin di susunya itu sesuai dengan rasa. Jadi coklat tuh di bawah, lalu atasnya itu oranye, atasnya lagi kuning, kuning yang vanila ya. Nah, saya ambil kue yang paling atas tentu saja ya, yang kuning, dan memaksa diri untuk memakan ya. Kue itu memang lembut di lidah ya, tetapi asam rasanya, asam, nggak tahu kenapa kok asam, mungkin lemon ya. Saya itu mengunyah perlahan dan susah payah menghabiskan satu kue yang sebetulnya kecil sekali itu. Tapi suami saya itu saya masih ingat membanagi saya itu dengan senang. Tetapi mata saya itu melihat yang coklat, yang paling bawah. Itu tadi saya bilang toplesnya tinggi sekali ya, yang di bawah itu ya. Kelihatannya coklat itu lebih cocok dengan perut saya karena mah saya juga sakit ya. Tetapi kan kita ini tidak mungkin mengambil kue coklat yang di dasar toples sebelum menghabiskan kue-kue yang di atasnya, yang oranye sama yang kuning ya. Masa kita aduk-aduk ambil yang coklat di bawah, itu toplesnya sangat tinggi ya. Dan saya juga tidak berani minta suami saya untuk menghabiskan kue-kue di atasnya dapat kue yang coklat di bawah ya. Karena saya merasa ya masa karena saya pengen kue yang coklat dia suruh ngabisin yang atas ya, saya enggak mau mengambil resiko ya. Karena mungkin saja kue yang coklat itu saya juga tidak suka. Jadi saya itu cuma pandangin saja ya. Lalu saya tuh menutup mata untuk tidur ya. Dan ingin merasakan ya bersama dengan suami saya sudah pulang ya dari luar kota ya. Tapi ketika saya tuh tidur cuma 5 menit, waktu saya bangun itu terjadi pemandangan yang tidak saya lupakan sampai sekarang, dan itu yang mengobati luka-luka hati ya. Kalau kita mau merefleksikan pernikahan kita itu selalu saja ada berkat Tuhan ya. Saya itu melihat pemandangan yang istimewa buat saya, tapi buat suami saya itu mungkin kalau cerita gini dia ketawa aja karena dia enggak bermaksud demikian ya. Suami saya itu dengan amat sangat berhati-hati sedang memindahkan semua kue kuning dan oranye itu ke sebuah piring ya. Supaya dia bisa ambil yang coklat ya di bagian bawah. Lalu dia itu menyuapkan kue coklat itu ke mulut saya dengan mengatakan, saya lihat kamu suka yang coklat ya, ini makan ya. Nah saya itu sakit tapi saya tersenyum, hati saya itu terhibur. Itulah suami saya, dia dapat mendengar dan merasakan suara hati saya hanya dengan tatapan mata saja, ya karena saya melihat yang coklat. Nah seberapa banyak Bapak Ibu mendengar suara hati pasangan melalui tatapan mata saja, melalui tatapan mata saja, ya atau ya. Ini semuanya udah pada kembali ke ruangan. Iya, iya. Oh iya, ya kita belum selesai, masih seru tadi Ibu dan Pak Gideon, langsung dipindah ini ya. Ya nggak apa-apa deh. Kita masuk ke sesi yang terakhir. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Saya serahkan pada Suryanto sekali lagi. Ya. Nanti mungkin setelah sesi penutup, mungkin kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa buka sesi itu tadi. Jadi di awal tadi memang agak sedikit telat karena mungkin ada beberapa yang mungkin mengalami kesulitan untuk join back home gitu ya. Nah, saya persilakan kepada Pak Dubes
untuk menyampaikan 1-2 kata. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati Bapak Pendeta di Indonesia, di Amerika, di Taiwan, Hong Kong. Dalam catatan saya di sini ada Bapak Pendeta Gideon Ang dan Bu Yohana dari Indonesia, Pak Pendeta Johan Kusnadi dari Amerika Serikat, Pak Slamet Yahya Hakim dari Hong Kong. Saya pernah bertemu dengan beliau ini dalam suatu perayaan Natal, kalau saya tidak salah di Sydney beberapa waktu yang lalu. Pak Max Chandra dari Taiwan, Pak Pendeta Arianto juga dari Indonesia, Pak tentunya sahabat saya Pak Johnny Stephen dari Sydney, sahabat saya juga Pak Ivan Paulus, dan seluruh tentunya jemaat IPC di Renwick. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya pada siang hari ini kita masih semuanya diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa mengikuti satu acara yang menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai kehidupan perkawinan dan tentunya kehidupan keluarga. Dan saya sangat senang sekali bahwa saya diundang. Tadi malam saya WA-an dengan Pak Ivan, karena sebetulnya saya sedang sakit. Tapi Pak Ivan bilang, Pak Dubes, saya doakan khusus Pak Dubes malam ini semoga besok keadaannya membaik. Dan betul, meskipun saya masih belum 100% fit, tapi kondisi saya sudah semakin membaik. Sehingga bagi saya ini merupakan berkat yang luar biasa ketika saya dapat mendengar. Tadi saya ikut dalam kamar diskusi mengenai perkawinan yang sudah berjalan lebih dari 21 tahun. Kemudian saya juga bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Tentu sekali lagi saya katakan bahwa tema dari diskusi kita pada siang hari ini sangat-sangat esensial, khususnya ketika kita semua sedang dilanda situasi global pandemic COVID-19. Karena dimanapun juga kita berada, ketika kita menghadapi masalah apapun juga, biasanya kita akan kembali kepada keluarga kita. Karena keluarga adalah rumah kita, keluarga adalah tempat kita bersandar. Sehingga tadi saya merasa bersyukur karena saya bisa belajar banyak dari apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon dan Ibu Yohana mengenai ada 4 pelukan, ada 6 pelukan, ada 12 pelukan, luar biasa sekali. Tentunya saya paham kita semuanya tidak akan pernah luput dari dalam tanda petik badai ataukah gejolak dalam kehidupan keluarga kita. Tapi kita yakin bahwa semua itu kita bisa lalui ketika rumah kita kokoh, ketika keluarga kita kokoh, ketika tiang-tiang yang menyangga keluarga kita senantiasa kokoh dan tidak akan runtuh ketika kita sandarin. Dan dalam kaitan ini, tadi pagi sebetulnya kalau saya boleh kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gideon Ang dan Bu Yohana tadi. Tadi pagi saya berdoa. Saya berdoa selalu, saya berdoa Bapa kami. Dan dari situ sebetulnya kita bisa dari semua kata yang ada dalam doa itu, sebetulnya itu bisa menjadi penguat, bisa menjadi semen yang membuat rumah kita semakin kokoh. Karena ketika kita berdoa Bapa kami, maka kita akan berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Ketika dalam keluarga kita selalu memuliakan nama Bapa, saya rasa keluarga kita akan senantiasa kokoh. Dan juga kita selalu mengatakan, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Saya yakin ketika kita menjadikan keluarga kita ini sebagai kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga kita, saya yakin rumah kita akan kokoh apapun juga badai yang melanda kita. Apapun juga, katakanlah badai COVID, dan badai-badai yang lain. Karena di situ ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi kepala keluarga kita. Dan di situ kemudian kita selalu menyatakan,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau kita memang senantiasa menjadikan kehendak Allah yang selalu terjadi dalam keluarga kita, saya yakin keluarga kita, rumah kita akan kokoh. Masalahnya, apakah kita senantiasa demikian? Apakah kita senantiasa menghendaki yang terjadi itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri? Nah, seringkali saya bicara bukan siapa-siapa, saya bicara mengenai saya sendiri. Kadangkala gejolak dalam keluarga kita. Dan kemudian kita senantiasa berdoa, berikanlah kami rezeki yang secukupnya. Tapi apakah kita juga senantiasa demikian? Kita kadangkala lupa, kita mencoba mencari rezeki lebih dari apa yang kita butuhkan, sehingga kita melupakan keluarga kita. Yang kita pikirkan adalah uang dan harta. Padahal tiap pagi kita bicara, kita belajar, kita berdoa Bapa kami. Dan yang kemudian yang ketika saya berdoa tadi pagi saya diingatkan kembali adalah ketika saya membacakan dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tadi ini secara spesifik disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa memaafkan meskipun sulit adalah kunci dari keutuhan, dari kuatnya suatu keluarga atau suatu perkawinan. Saya sedih sekali dulu ketika saya masih muda, saya sering bandel ya kan. Ketika saya begadang, saya mau pulang, saya tanya kepada teman saya, yuk pulanglah. Jawabannya malas. Karena saya malas berantem sama istri, malas berantem sama anak. Ya kan? Jadi keluarga bukan rumah bagi mereka. Saya yakin karena mereka tidak mengenal bahwa tidak ada kerajaan Allah dalam keluarga mereka. Bahwa Tuhan Yesus tidak menjadi kepala keluarga mereka. Tapi saya yakin jika kita mengimani apa yang kita ucapkan setiap pagi dalam doa kita Bapa kami, saya yakin kita akan semakin mudah memperkuat rumah yang telah kita bangun bersama keluarga kita. Dan satu lagi kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, keluarga kita bukan hanya istri, suami, dan anak saja. Saya kira anggota masyarakat yang berada di sekeliling kita juga merupakan keluarga kita. Negara kita pun juga merupakan keluarga kita yang senantiasa perlu kita sayangi, yang senantiasa bangunan tiang-tiangnya pun senantiasa perlu kita perkokoh. Oleh karena itu, marilah mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini, mari kita jadikan keluarga kita sebagai kerajaan Allah. Mari kita jadikan masyarakat kita sebagai kerajaan Allah. Kita jadikan negara kita sebagai kerajaan Allah, sehingga kita semua akan selamat adanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mendengar, untuk belajar, dan ikut menyapa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali untuk kata-kata penguatan dan pengingat juga buat kami semua ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendoakan untuk Pak Dubes Kristianto Legowo juga. Beliau sedang sakit. Saya meminta dengan hormat Pendeta Gideon Ang untuk mendoakan beliau, biar Tuhan juga selalu memberikan hikmat bijaksana untuk menjadi perwakilan negara di Australia, gitu ya, mementingkan, memikirkan kepentingan rakyat Indonesia ya. Saya silakan Boksu Gideon, boleh. Ya, baik ya. Pertama saya juga mengucapkan terima kasih atas nama Wonderful Light Ministry juga kepada Duta Besar ya, dan juga kepada semua jemaat di IPC, khususnya kepada Gembala Pak. Ya, mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kami boleh berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk sambutan dari Bapak Duta Besar Pak Kristianto ya Tuhan, yang luar biasa mengingatkan kami kembali. Bagaimana ya Tuhan, betul Tuhan, pada waktu kami
meninggikan Engkau, kerajaan-Mu, dan juga di dalam Tuhan Yesus. Sumber kasih itu kami bisa menghargai, kami bisa dibentuk dalam cinta kasih, kami bisa mengampuni. Sehingga kasih-Mu menjadi alas untuk kami saling mengasihi. Dalam suami istri, orang tua anak, dan bahkan juga mengasihi banyak orang juga melalui keluarga kami, bersaksi di tengah masyarakat, di tengah gereja, bahkan juga di tengah negara. Secara khusus kami doakan untuk Bapak Duta Besar yang dalam kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan segala pengobatan yang dilakukan menjadi berkat pemulihan, dengan berkat Tuhan menjadi pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mendoakan untuk situasi bangsa dan negara. Ya Tuhan, khususnya baik di Sydney yang ada lockdown, di dalam kasus COVID juga Indonesia, ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Tapi terima kasih, karena kami punya spot di dalam keluarga, dan di dalam keluarga kami punya dukungan kasih karunia Allah yang menopang kami. Kami serahkan semua keluarga-keluarga. Ada yang pada saat ini berdoa, mungkin juga ada saudara yang kena COVID khususnya di Indonesia, ya Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, bahkan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih. Kami juga doakan jemaat IPC, Indonesian Presbyterian Church dari Randwick, berkati Bapak Gembala, Pendeta Joni, Stephen, dan juga para majelis, dan semua anggota jemaat, semua pengurus, ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati bahkan dalam suasana sulit, usaha, karir, pekerjaan, Tuhan memberkati. Juga yang terpenting berkati iman kerohanian, sehingga di dalam keadaan apapun, kami punya kekuatan kasih karunia yang menopang kami, baik secara pribadi, khusus secara keluarga. Kami sekali lagi menyerahkan setiap kehidupan kami, ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami dan menyertai kami, menopang kami dengan kasih karunia-Mu yang cukup. Sekali lagi kami menyerahkan Bapak Duta Besar dalam tangan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dalam tangan topangan kasih karunia Tuhan. Kami juga menyerahkan semua diri kami, keluarga kami, juga jemaat-Mu sekalian. Tuhan memberkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat penebus kami, yang telah menyelamatkan menebus kami berdoa. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saya serahkan waktu kepada Pendeta Joni Stephen sebagai host, ya. Ya, terima kasih Pendeta Gideon bersama Ibu dan para pembicara hari ini, baik Pendeta Johan Kusnadi yang telah jauh-jauh boleh datang dari tempat yang kita tidak menduga, benua Amerika di Oregon, bisa bersatu pada siang hari ini di Sydney. Bersyukur untuk pembicara Pendeta Slamet, Pendeta Dimas dan Suryanto, bahkan Edi, dan juga untuk saudara kami Pendeta Max dan Pendeta Arianto yang akan berbicara nanti pada tanggal 23 dan 30 di hari Jumat. Sesuai dengan brosur yang ada, nanti kita akan lihat penampilannya, dan saya harapkan ini bisa disampaikan pada teman-teman kita yang lain, dan mengingatkan juga pada kita semua bahwa nanti malam doa hari ke-6 dan besok hari ke-7 akan dilayani oleh Heads IPC, dan besok akan dilayani oleh Direktur dari Saat Ministry bersama tim yang ada. Kita sungguh bersyukur dukungan dari berbagai negara. Terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih Bapak Kristiarto, Pak Dubes, dengan sangat menghargai bisa boleh datang walaupun keadaan sakit, kurang sehat badan, tapi Tuhan beri kekuatan kita. Selamat mengikuti acara yang terakhir ini, ada tayangan. Silakan Bapak Suryanto. Bentar ya. Pak Slamet memperlihatkan istrinya nih, Ibu Tini. Selamat datang juga ya, semua Sisi ya, boleh sama-sama dengan kita hari ini. Ya. Ya, saya mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu semua, kita masih ada acara lagi nanti tanggal 23 dan 30 Juli, ini untuk jemaat.
temanya adalah Wonderful Light in Christian Ministry ya. Jadi ada 2 sesi, tanggal 23 Juli temanya ada Have You Shared the Gospel, Be Equipped ya. Pembukaan dengan Pendeta Gideon Ang, nanti keynote speaker-nya Pastor Max Chandra. Saya pribadi merekomendasikan sesi ini ya, karena Pak Max Chandra seorang yang cukup berhasil ya untuk menginjili di daerah Taiwan, dan dia bisa membagikan kita tips-tips yang baik bagaimana cara kita membagikan Injil pada orang lain. Kemudian tanggal 30 ada Pendeta Ariel Arianto ya. Beliau adalah hamba Tuhan yang spesial, mempunyai spesialisasi ya, mendampingi orang-orang yang sakit. Jadi Pak Ariel Arianto membentuk sebuah organisasi untuk melayani orang-orang yang sakit terminal illness seperti kanker gitu. Tapi juga beliau juga akan membagikan tips-tips penting bagaimana kita melayani di masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang sakit, kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Kemudian ada tanggal 26, ini yang untuk hamba Tuhan, juga ada nanti ada sesi Wonderful Life in Pastoral. Saya pengumuman seperti itu aja dia. Apakah bisa misalnya ini kita mungkin ada beberapa yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di sini, boleh minta waktunya mungkin 10 menit sampai jam 10 sampai. Halo. Iya, silakan. Ya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Mungkin tadi di sesi Kapita Selekta mungkin belum selesai bertanya mungkin. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada silakan boleh langsung buka mic-nya. Nanti recording juga akan nanti akan dibagikan link recordingnya. Nanti panitia akan mengumpulkan semua video rekamannya, nanti akan dibagikan kepada peserta kalau yang mau ikut ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, Pak Slamet mau menyampaikan, silakan. Di bagian Kapita Selekta kami, saya punya waktu kurang 2 menit. Ya. Jadi itu terputus materinya. Jadi karena ini recording juga, sambil menunggu yang bertanya, saya sambung sedikit ya buat kelompok kami. Jadi penting sekali bayar harga untuk mengajarkan firman, untuk menghidupi firman, dan untuk membayar harga menutupi anggota keluarga yang belum mencapai standar tersebut. Di Alkitab ada 3 keluarga. Nuh, dia berbuat dosa, anaknya kena kutuk. Imam Eli, dia tidak berbuat dosa, anak yang berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi Ayub, sebelum anaknya berbuat dosa, dia sudah membakar korban bakaran untuk anak-anaknya. Ayub memberikan contoh bagaimana dia membayar harga untuk anggota keluarganya. Dia menutupi kelemahan anggota keluarganya. Dalam rumah tangga, penting sekali kita punya prinsip seperti ini. Ya, tidak semua anggota rumah tangga itu punya kemampuan yang seimbang. Jadi dibutuhkan saling menutupi. Untuk bisa saling menutupi, dibutuhkan kerinduan untuk membayar harga. Dan ingat, harga yang kita bayar tidak sebanding dengan hasil yang nanti kita harapkan. Karena hasil yang kita harapkan itu nanti begitu indah. Tadi Pendeta Johan di awal berkata, waktu berjalan ke Blue Mountain mungkin ketusuk batu, mungkin capek dan sebagainya. Tapi begitu tiba di Blue Mountain, saya sudah tiba di Blue Mountain Pak Johan.
Saya nggak tahu Pak Johan udah tiba atau belum ya. Nah, Belum. belum. Nanti diajak ya. Tapi begitu kita tiba di Blue Mountain, itu semua keringat, semua jerih lelah itu menjadi hilang. Dan saya berani katakan demikian karena saya sudah sampai di Blue Mountain dan saya sekarang menikmati betapa indah keluarga yang kami bangun. 2 bulan lagi saya akan merayakan ulang tahun yang ke-25. Sungguh indah. Jadi jangan takut untuk bayar harga, jangan takut untuk berkorban demi tercapainya keluarga yang indah yang sudah Tuhan beri. Itu saja bagian yang saya sampaikan. Cukup 2 menit. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus berkati. Ya, oke. Ya, mungkin Gideon juga Pak Johan kesimpulan. akan menutup dalam kesimpulan. Silakan. Pak Gideon, silakan. Ya, saya akan bacakan Mazmur 128. Tadi juga ada hubungan dengan sambutan yang mengenai bangsa ini, saudara ya. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebaikan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara melihat di sini ya, ayat 5-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu dari rumah Allah, saudara. Jadi jangan lupa, kalau saudara betul-betul ke gereja dan menyelidiki firman Tuhan, itu saudara menjadi dasar untuk kita melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, jadi baik dari keluarga muda, keluarga berkembang, keluarga bertumbuh, dan saya sebut keluarga yang usia tinggi itu keluarga indah, saudara. Ya, keluarga muda mulailah dengan benar, dasarnya firman Tuhan. Tantangannya materialisme. Keluarga berkembang, kembangkan dengan mantap. Yaitu seluruhnya kita membawa mereka kepada Tuhan. Keluarga bertumbuhlah dengan kesejatian, dengan tulus mendidik anak-anak kita. Dan yang terakhir, keluarga indah. Kalau kita bimbing dari muda, saudara, maka keluarga indah nikmati dengan sukacita. Kalau keluarga diberkati, ayat 6, saudara. Tuhan akan melihat anak-anakmu, anak-anak dari anak-anakmu cucu. Dan satu lagi, damai sejahtera atas Israel. Jadi kalau keluarga diberkati, saudara, damai sejahtera, bangsa juga diberkati. Ya, jadi ini bukan kebetulan tadi sambutan, saudara, kita bukan hanya keluarga pada keluarga diberkati, gereja diberkati, masyarakat diberkati, bangsa juga diberkati. Ya, baik, saudara ya. Jadi saya pikir kita akan menutup ya. Saya mungkin kali ini akan minta Pendeta Joni ya, dengan situasi konteks Australia berdoa untuk menutup. Silakan, Pendeta Joni. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur malah pada siang hari ini Tuhan perlengkapi kami kembali. Kasih karunia Tuhan yang sungguh kami rasakan di tengah-tengah badai pandemik. Kami justru diberizinkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi rohani kami, hidup kami, bahkan keluarga, rumah tangga yang Tuhan anugerahkan. Firman-firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hambamu yang setia, Tuhan berkati sehingga semua boleh tertanam dalam hati kami, hidup kami, bahkan bertumbuh serta berbuah-buah lebat. Kiranya Tuhan dipermuliakan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Bapak Ibu yang mau meninggalkan ruangan, silakan. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ini ke saya nih, Pak Johan. Bagi Bapak Ibu yang memang mau meninggalkan Zoom ini, boleh silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada aktivitas yang lain, kalau misalnya ada yang masih mau tinggal juga boleh. Ini ada pertanyaan. Bagaimana seharusnya sikap anak ketika orang tua sedang menjalani proses cerai ya? Kondisinya di mana anak sebenarnya mengerti kenapa orang tua memilih bercerai gitu. Jadi bagaimana kita harus bersikap gitu, Pak Johan? Iya, agak sulit bagi anak untuk bersikap karena dia jadi korban, dan kalau kita harus memaksa dia harus bersikap begini begitu, tambah kasihan gitu. Jadi ya bukan berarti dia semau-maunya, dia bebas, dia liar. Tapi bagi saya yang
penting di sini gimana supaya perceraian itu bisa diatasi. Dan saya percaya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jadi bukan berarti saya menolak ada perceraian, tapi saya ingin mengatakan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jadi Ya, fokus ke masalah itu. Ya, saya kasih sedikit pendapat ya. Terima kasih ya. Jadi begini saudara sekalian, saya ada dua prinsip ya. Dua prinsip dalam konseling ya. Yaitu yang pertama, in God there is always a hope. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang kedua, prayer changes things. Nah, saya mengapa ngomong gini, saudara, saya ada satu pasangan dulu waktu saya melayani di Kanada. Saya masih ingat sebelum saya pulang ke Indonesia, ya tahun 2000. Itu bulan kira-kira bulan Januari begitu ya. Nah, pasangan ini terus terang suami istri itu akan bercerai, saudara. Dia sudah urus semua, ya urus semua untuk ke harta gonogini ke lawyer. Nah, tetapi dia langsung cari saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, dulu anak ini itu diserahkan di dalam gereja. Kami bingung, Pak, ini anak ini ikut siapa ini? Semua harta gonogini. Terus akhirnya saya minta pendapat Bapak, karena Bapak yang menyerahkan, dia bilang. Nah, lalu saya bilang begini. Kalau tanya saya sebagai hamba Tuhan, sesuai firman Tuhan, nggak boleh cerai. Wah, dia bingung. Dia bilang sudah ke lawyer, sudah dites secara psikologi, dulu saling mengasihi, tapi setelah tes psikologi, harus berpisah memang nggak cocok lagi. Nah, tapi saya bilang kalau kamu tanya saya sebagai hamba Tuhan, nggak boleh cerai. Terus bagaimana, Pak? Baik, kalau begitu saya bilang kita akan studi firman Tuhan. Ya, kita akan studi firman Tuhan, kita coba studi firman Tuhan. Nah, tapi kami bertengkar terus, Pak, bagaimana ini? Takut nanti terjadi kekerasan. Saya bilang, kalau begitu begini, boleh pisah, tapi tidak boleh cerai. Kita coba belajar firman Tuhan. Nah, ya, Anda percaya, saudara, itu kenapa pasangan ini ketemu? Karena itu kan gara-gara anaknya itu didedikasi oleh hamba Tuhan. Kalau kan mereka sudah cerai, saudara. Jadi gara-gara tanya itu. Ya, nah akhirnya selama 2 minggu studi itu, saudara, dia bilang, Pak, saya kok rindu istri, saudara, rindu istri. Ya, akhirnya udah jadi cerai, saudara. Waktu saya datang kembali, ya waktu tahun berikut saya pernah datang lagi ke Kanada, 2 pasangan ini kembali kepada Tuhan. Ya, jadi walaupun tadi secara psikologi udah dites, saudara, udah dites secular psychology, udah dites akan cerai, tapi ternyata setelah baru pisah loh, ya belum boleh, saya bilang nggak boleh cerai, pisah. Ternyata saudara dia rindu dua-dua. Sampai sekarang belum cerai, saudara. Ya anaknya itu, nah itu gara-gara satu. Karena anaknya itu didedikasi di rumah Tuhan, jadi dia datang kepada hamba Tuhan. Kalau enggak sudah cerai itu, saudara ya. Nah itu bisa menjadi jalan Tuhan, saudara. Ya, jadi percaya 2, in God there is always a hope. Yang kedua, prayer changes things. Yuk kita katakan sama-sama, saudara. 1, 2, 3. In God there is always a hope. Prayer changes things. Ya walaupun kita bukan anti psikologi kadang-kadang mengatakan tidak bisa, tapi Tuhan bisa, saudara, lebih. Ini sungguh-sungguh saya saksikan, bukan cerita rekaan. Ya pasangan itu masih sampai sekarang masih ada di gereja di Kanada. Kalau saya datang ke Kanada ketemu lagi, saudara, dia hanya punya 1 anak laki, dan tidak jadi cerai. Ya, jadi dalam Tuhan ada harapan. Kalau prinsip firman Tuhan yang persatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Cari jalan keluar dengan pertolongan Tuhan dari anugerahnya, ya, walaupun tadi dengan. Oke, begitu mungkin ya. Silakan. Oke. Ya, transformation in Christ, Pak Gideon. Ya, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri. Silakan kalau misalnya mau. Ada pertanyaan dari Boksu Ari. Oh iya. Tambahan. Ya, menggarisbawahi apa yang Pak sampaikan oleh Boksu Gideon itu sebuah hal yang benar. Saya sama istri ikut tes MMPI, ya, yang soalnya banyak itu. Hasilnya antara langit dan bumi. Ya, jadi hasil tesnya istri saya, pendeta Erika, dan saya juga pendeta, hasilnya langit dan bumi. Tetapi bagaimana bisa disatukan? 2 statement dari Boksu Gideon itu luar biasa, ya. Ada anugerah Tuhan dan kita boleh menghidupinya. Di sanalah heaven, langit dan bumi ini menjadi hilang ketika anugerah Tuhan ada dan kita tinggal di dalamnya. Tuhan, Pak. Betul. Amin. Amin. In God there is always hope. Ya, prayer changes things. Amin. Puji Tuhan, Pak. Satu kesaksian ya yang indah. Oke. Ya, silakan. Acara kita sampai di sini saja. Silakan Bapak Ibu, silakan kalau misalnya mau meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Baik ya. Mari Tuhan